Hai semuanya, perkenalkan nama saya Astridina, saya kelas 87. Pertama, ada interaksi dengan bangsa asing di masa lalu. Lokasi geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia sejak masa prasejarah. Pada awal Masehi telah terjadi hubungan dagang India, Indonesia, dan Cina, dan juga menjadi perkembangan Hindu-Buddha di India. Yang selanjutnya kita akan membahas perdagangan Nusantara pada awal Masehi. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal sebagai jalur sutra. Disebut jalur sutra karena komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Namun karena awal abad Masehi jalur darat di Asia Tengah sudah tidak aman sehingga dipindahkan melalui jalur laut, yaitu melalui Selat Malaka. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, yaitu Indonesia-India dan Indonesia-Cina. Yang selanjutnya kita akan membahas perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Ketika Indonesia menjadi jalur transit untuk perdagangan, bukan hanya perdagangan yang terjadi melainkan juga hubungan sosial budaya. Proses penyebaran dari kebudayaan India masih menjadi perdebatan para ahli, bagaimana secara pasti mereka dapat diterima dan menyebar di Nusantara. Ada beberapa teori mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu yang pertama teori Waisa, dan yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Brahmana, yang keempat teori arus balik. Yang pertama ada teori Waisya, ditemukan oleh N.G. Krom. Menurutnya, proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh pedagang India. Selama para pedagang India menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan wanita pribumi. Kemudian ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan ketiga, yaitu menurut C.C. Breng, yang kedua menurut Mukherjee, yang ketiga menurut J.L. Mons. Menurut C.C. Beers, pada Ksatria India terlibat konflik dalam permasalahan perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan para Ksatria ini membantu kemenangan salah satu kelompok. Ada di antara para Ksatria ini dinikahkan dengan salah satu putri suku yang dibantunya, sehingga Ksatria ini dapat menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha dengan mudah kepada keluarganya. Lalu menurut Mukherjee, bahwa golongan Ksatria lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Mereka membantu koloni-koloni yang mengembang menjadi kerajaan. Sementara itu, menurut J.L. Mons, dia menghubungkan proses pembentukannya kerajaan di Indonesia pada abad ke-5. Pada abad yang sama, situasi serupa terjadi pula di India. Ada di antara pada keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia dan membangun kerajaan di Indonesia. Teori Brahmana menurutnya, kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh Brahmana. Alasan kuatnya adalah adanya peninggalan kerajaan pada proses yang menggolongkan bahasa Sanskerta dan bahasa Pallava. Kedua bahasa itu hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Dan yang terakhir, teori arus balik. Menurutnya, banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Kemudian mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Yang terakhir, kita akan membahas pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh agama tentu saja munculnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Kalau untuk kebudayaan, banyak peninggalan dari candi, yaitu seperti Borobudur, Dieng, dan Jago. Yang kedua ada benih padat dan ukir, seperti relief pada candi. Yang ketiga ada barang-barang logam seperti cincin, kalung, dan rantai. Yang keempat ada kesusastraan yang seperti kitab Ramayana, Mahabharata, dan Bharata Yuddha.